Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan akidah rutin kajian malam Sabtu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, beberapa pekan ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diharapkan dalam peringatan Maulid ini kita meningkat kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini harus kita peringati? Yang pertama, kita jaraknya jauh sekali dengan Rasulullah, sehingga sudah jarang sekali orang-orang yang begitu hafal benar sejarah Nabi sehingga tumbuh kecintaannya kepada Nabi Muhammad yang seperti sahabat. Sehingga peringatan ini perlu kita lakukan. Kemudian terlepas dari kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa peringatan Maulid ini bid'ah, peringatan Maulid ini tidak ada contoh, maka kita harus tetap memperingati ini bukan setiap tahun sekali, bahkan kalau bisa setiap hari. Kalau di masjid ini sudah diadakan sirah nabawiyah, itu sebulan sekali. Ini sudah termasuk memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, mencintai Rasulullah itu harus kita bentengi dengan ilmu. Mencintai Nabi Muhammad itu harus diiringi dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau hanya kita cinta kepada Nabi tapi tidak diikuti, tidak diiringi dengan ilmu pengetahuan, bisa jadi cinta kita akan hancur, akan luntur karena digoyah oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang mengatakan hal-hal yang kurang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh saja, setiap Maulid diperingati pasti muncul pertanyaan dari kelompok seberang tentang orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya pertanyaan itu tidak harus dibahas. Pertanyaan itu tidak menambah ilmu pengetahuan dan keyakinan.
Justru kalau itu dibahas terus, itu justru bisa menyakiti umat Islam dan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok yang mengatakan bahwa ayah Nabi itu di neraka. Apa? Ayah Nabi di mana? Di neraka. Pak, sekarang saya tanya, kalau bapak punya orang tua, orang tuanya kurang sehat akalnya, kemudian datang anak-anak atau orang lain ngejek bapak, bapak ini yang bapaknya itu gila itu kan, kira-kira bagaimana perasaan kita? Marah dan sakit hati, betul? Siapa yang gak sakit hati kalau bapaknya dibilang gila, walaupun itu gila betulan misalnya, tapi setiap kali itu disebut, cemana perasaan bapak? Sekarang ada kelompok yang setiap maulid, setiap perayaan maulid, peringatan maulid ini, sering saya dengar ada pertanyaan dari jamaahnya, kemudian ia jawab tentang ayahnya Nabi yang ada di neraka. Ayahnya Nabi di mana? Di neraka. Ini harus kita ilmui, harus kita bentengi dengan ilmu. Ustadz, hadisnya ada kok bahwa ayahnya Nabi itu di neraka. Dibacalah hadisnya. Hadisnya sahih, iya sahih, benar. Hadisnya dari Muslim. Suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Rasul. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Di mana ayahku? Rasulullah menjawab, finnar, di neraka. Karena bapaknya memang menyembah berhala. Cemana gak di neraka? Kemudian Rasulullah, orang ini yang tanya ini kemudian lemes, nunduk, jalan. Gak lama dipanggil balik sama Rasulullah, sini. Kemudian Rasulullah bilang, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini bunyi hadisnya. Nabi bilang sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ini yang dipakai oleh mereka. Sementara perlu dijelaskan apa makna bapakku dalam hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu sejak kecil sudah tidak punya bapak, artinya sudah meninggal. Adik-adik tolong diperhatikan, Rasulullah sejak lahir sudah tidak punya ayah karena wafat ayah Rasulullah ketika Rasulullah berusia 6 bulan di kandungan. Ada yang bilang 2 bulan di kandungan. Lahir Rasulullah nggak ada ayah. Kemudian usia 6 tahun ibunda Rasulullah Sayyidah Aminah juga wafat. Setelah wafat ikut kakek 2 tahun kakeknya wafat. 8 tahun ikut pamannya yaitu Abu Thalib. Setelah ikut Abu Thalib sampai tua, sampai meninggalnya Abu Thalib. Ini paling lama ini Abu Thalib yang menjaga Rasulullah, sehingga itu sudah dianggap seperti bapak kandungnya sendiri. Maka ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah sangat terpukul. Ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah sangat sedih. Sampai tahun itu,
tahun wafatnya Abu Thalib itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, karena saking sedihnya Rasulullah. Dan Abu Thalib ini yang merawat Nabi mulai 8 tahun sampai wafatnya Abu Thalib itu usia Nabi 50 tahun. Berapa? 50 tahun. Itu berapa tahun itu ikut sama bapaknya? Bapak apa? Pamannya. Makanya karena sangat-sangat sudah dianggap seperti bapaknya, setiap kali Nabi memanggil, ya bapak. Orang yang mengatakan pun manggil anakmu itu loh. Kalau memanggil Nabi Muhammad itu ya anaknya Abu Thalib. Karena apa? Sudah saking lamanya ikut sama Abu Thalib. Dan memang tradisi Arab kalau memanggil paman kandung itu ya bapak. Abu Thalib wafat belum mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Abu Thalib wafat belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga Nabi Muhammad sangat sedih. Kalau belum mengucapkan kalimat syahadat berarti masuk neraka. Itu makanya ketika Nabi ditanya, di mana bapak? Bapakku wahai Rasulullah, supaya orang ini nggak sedih kali, Rasulullah bilang, bapakmu dan bapakku di neraka. Maksudnya yang bapakku, bapaknya Nabi ini maksudnya adalah Abu Thalib. Karena sampai wafat tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi jangan dikatakan bapakku ini adalah bapak kandungnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bela Nabi kita. Ada orang yang setiap tahun ini menanyakan ini. Bapaknya Nabi itu di neraka, ini dalilnya. Itu kalimat bapak maksudnya adalah pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Nanti kalau ada orang dengar kayak gitu, tolong diluruskan. Itu dalil hadis yang pertama. Kemudian dalil daripada Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi itu tidak pernah singgah di punggungnya orang-orang kafir, atau Nabi selalu singgah di punggungnya orang-orang yang ahli sujud kepada Allah. Maksudnya punggung ini gimana? Loh kan gen itu lewat disimpan di tulang sumsum. Jadi mulai Nabi Adam itu gennya Nabi Muhammad sudah disimpan Nabi Adam. Turun kepada anaknya, turun kepada anaknya, turun kepada anaknya, lewat para nabi-nabi, sampai kepada Abdullah, sampai dilahirkan oleh Siti Aminah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin, dan aku melihat perpindahan gerak-gerakkanmu wahai Muhammad fis sajidin, di dalam orang-orang yang sujud kepada Allah. Al-Quran menyatakan ini. Artinya Nabi itu selalu dibawa oleh orang yang sujud kepada Allah. Tidak pernah Nabi itu dibawa, ya Nur Muhammad tidak pernah dibawa oleh orang yang kafir. Kok tahu apa arti dari surah itu begitu, ayat itu begitu, Ustaz? Yang bilang adalah Abdullah bin Abbas. Kita kalau belajar tafsir, pengen bagus, pengen paham tafsir Ibnu Abbas. Maksudnya cemana? Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi, yang didoakan langsung oleh Nabi agar paham Al-Quran. Sehingga setiap ahli tafsir, ya, itu mengutip pendapatnya Abdullah bin Abbas.
Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini tafsirannya begini. Kata Abdullah bin Abbas, ayat ini tafsirannya begini. Saking hebatnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi tapi jauh jaraknya dengan Nabi. Nabi sudah itu jadi Nabi, Abdullah bin Abbas itu masih bocil. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas itu sholat di sebelah kirinya Nabi, ya, sholat di sebelah kirinya Nabi. Ini sedikit cerita Abdullah bin Abbas. Kemudian sama Nabi digeser, dibalik ke kanan, karena memang sunnahnya kalau kita sholat sendirian jadi makmum itu sebelah kanan. Sehingga ketika Abdullah bin Abbas sebelah kiri sama Rasulullah ditaruh sebelah kanan, disejajarkan. Kemudian Abdullah bin Abbas mundur sedikit, udah disejajarkan sama Rasulullah satu shaf. Abdullah bin Abbas mundur sedikit. Setelah selesai sholat salam Nabi, Rasulullah mengklarifikasi, kenapa kok kamu tadi mundur sedikit? Kata Abdullah bin Abbas, karena tidak segan kalau berdiri sejajar bersama Rasulullah. Gak pantas aku berdiri sejajar dengan Rasulullah. Ini pakai akhlak, pakai apa? Akhlak, adab. Sehingga mundur sedikit. Walaupun boleh kita berdiri sejajar, tapi adabnya supaya ada beda antara imam dan makmum itu mundur sedikit. Maka karena itulah kemudian Rasulullah mendoakan siapa? Mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah anak ini tentang agama. Wa alimhu ta'wil, dan alimkanlah, ajarkanlah dia takwil, ilmu tafsir Al-Quran, sehingga Abdullah bin Abbas itu besarnya menjadi orang alim, orang yang paham Al-Quran. Orang yang di sahabat Nabi yang didoakan Nabi, salah satunya ini. Kalau khotimnya Nabi Anas bin Malik didoakan Nabi supaya kaya raya, hartanya banyak dan anaknya banyak. Hartanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, itu banyak sekali. Doanya Nabi diijabah kok. Anaknya Anas bin Malik juga banyak sekali. Karena siapa yang mendoakan? Nabi Muhammad. Begitu juga Abdullah bin Abbas ini yang menafsiri ayat apa tadi? Wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat pergerakanmu, perpindahanmu dari punggung-punggung orang yang ahli sujud semua. Jadi yakinlah dengan ayat ini. Jadi Rasulullah itu tidak pernah melewati orang kafir. Kemudian ditanya lagi, dikejar. Ustadz, ya, Rasulullah itu kan lewat Nabi Ismail, betul. Lalu Nabi Ismail itu kan anaknya Nabi Ibrahim. Katanya Nabi Ibrahim itu bapaknya pun kafir. Nabi Ibrahim bapaknya siapa? Azar, itu kan kafir. Maka dijawab, Azar itu ada dua pendapat. Azar itu bukan bapak kandung. Bapak kandungnya namanya Tarikh atau Taroh. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Kok sikit-sikit paman? Sudah dibilang memang begitulah orang Arab itu. Makanya kita ini harus banyak belajar
supaya keyakinan kita itu tidak tergoyahkan. Ini karena tidak belajar, asal ada orang ngomong begini terus goyah, asal ada ngomong begini terus goyah. Dibilang ayahnya Nabi di neraka langsung oh apa iya. Makanya saya ngeri-ngeri sedep. Ini kalau dibilang sama orang masyarakat awam ini repot ini. Mereka taunya cuman dari ustadz-ustadz, sementara ustadz sekarang ini campur-campur. Baca ning delok ning YouTube loh, kok katanya ustadz ini kok bilang ayahnya Nabi di neraka, dalilnya hadisnya pas pula. Inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka, kata Nabi. Padahal maksudnya bapakku di situ adalah pamannya siapa? Abu Thalib, karena Abu Thalib wafat belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang perlu kita ketahui. Kemudian banyak lagi hadis tentang dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dalam suatu hadis, dalam suatu riwayat mengatakan sesungguhnya Allah memilih dari Bani Ismail, memilih Kinanah, dan memilih dari anak cucunya Kinanah dipilihlah Quraisy, dan memilih dari anak cucunya Quraisy dipilihlah Hashim, memilih dari anak cucunya Hashim dipilihlah saya, katanya. Jadi Nabi ini pilihan dari beberapa pilihan. Tempat sedunia ini yang paling bagus yang mana? Oh, Arab. Kemudian Arab itu mana? Arab itu lebar. Oh, Mekah. Mekah itu beberapa suku, banyak kali sukunya. Oh, bangsa Quraisy. Quraisy itu siapa? Banyak suku di situ juga masih. Dipilihlah Bani Hashim. Jadi Nabi itu sudah melewati pilihan, diseleksi lagi. Maka jangan dikatakan kalau Nabi itu adalah lewat orang yang kafir. Ini harus kita murnikan keyakinan kita ini supaya tidak menjadi ragu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ketahui ini? Karena Nabi pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan salah satu iman kalian, tidak dikatakan sempurna imannya salah satu di antara kalian semua sebelum aku Muhammad lebih kalian cintai daripada anakmu, daripada orang tuamu, daripada seluruh manusia ini. Kalau kau mencintai ibumu, kamu harus lebih mencintai Rasulullah. Kalau kau mencintai istrimu, harus lebih mencintai Rasulullah. Kalau kau mencintai anakmu, harus lebih mencintai Rasulullah. Kau mencintai hartamu, harus lebih mencintai Rasulullah. Tidak boleh ada yang lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apalagi cuman kepada orang tua diri kita sendiri saja tidak boleh lebih kita cintai. Kita tidak boleh lebih cinta diri kita daripada Rasulullah. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, siapa? Pernah kenal? Kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Umar bin Khattab itu pernah ngomong gini, wahai manusia, cintailah Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab bilang, aku cinta Allah dan Rasulnya melebihi apapun kecuali diriku sendiri.
Sama Rasulullah langsung ditegur, "Kalla ya Umar, ojo ngono Umar. Bahkan kamu harus lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri." Setelah itu Umar bin Khattab langsung dibalik omongannya, "Aku akan mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintaku kepada diriku sendiri." Makanya sahabat-sahabat itu, Bapak Ibu, berani menjadikan tubuhnya ini sebagai tameng untuk Rasulullah agar tidak terkena anak panah. Tubuhnya rela kena anak panah demi membentengi siapa? Rasulullah, saking cintanya kepada Rasulullah. Sekarang itu bapak bilangnya sangat mencintai istrinya, tapi saya yakin kalau misalkan istrinya tenggelam di banjir, saya yakin gak akan berani itu ikut nyebur dan menyelamatkan istrinya. Mungkin teriak-teriak tok, "Dek, dek." Dia pun mikir, nah aku nyemplung nulung engkau mati pisan. Tapi kalau sahabat enggak seperti itu. Cintanya kepada Rasulullah itu Masya Allah melebihi cintanya kepada diri sendiri. Sampai ada seorang perempuan, "Apa benar kamu cinta kepada Nabi Muhammad?" "Iya benar. Kalau memang kau itu cinta kepada Nabi Muhammad, coba kau nyemplung ke api itu." Enggak panjang pikir, langsung nyemplung ke api. Berani kayak gitu. Ya aku yang mikir-mikir kok isih. Aku nyemplung kok gosong tenan. Nak nyemplung gak kebakar gak apa-apa. Masalahnya kan iman kita ini masih separuh-separuh. Iman sahabat itu begitu. Makanya gak makan bersama Nabi, asalkan Nabi gak makan, sahabat gak makan. Saking cintanya kepada Rasulullah. Sahabat Nabi itu pernah melihat Rasulullah, Jabir bin Abdillah. Rasulullah itu kalau kelaparan, saking kelaparannya itu batu diikat di perutnya. Waktu perang Khandaq itu batu diikat di perutnya. Sahabat-sahabat ngikat juga batu di perutnya supaya menahan lapar. Nah itu diikat di perutnya, ada yang 2, Rasulullah 3, karena saking laparnya 2 hari tak makan. Jabir bin Abdillah karena sangat perhatian sama Rasulullah, pulang ngambil gandum dimasak, campur kambing dimasak, tapi cuma satu sok itu sekitar 2,7 kilo. Nah orang yang kerja membuat parit Khandaq itu sekitar 1.000 lebih. Bayangke sakmono kae. Berasnya apa gandumnya cuman 1 sok. Kemudian setelah dimasak, Rasulullah sama sahabat-sahabat yang lain itu makanan cukup untuk, kalau orang Arab makanannya kan banyak, paling cukup untuk 4 orang saja. Ketika Rasulullah dipanggil sama sahabat-sahabat yang utama, rupanya Rasulullah malah manggil yang lain, suruh kumpul. Jabir bin Abdillah udah, waduh nggak cukup ini. Orang dipanggil Rasulullah kok malah Rasulullah panggil semuanya. Tapi ketika Rasulullah yang bagi, itu makanan bisa mencukupi untuk seluruh orang yang datang. Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Terakhir yang makan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Rasulullah juga memikirkan umat. Begitu juga sahabat juga sangat mencintai Rasulullah. Maka gimana kita bisa mencintai Rasulullah seperti ini? Makanya kalau ada orang kok bilang Rasulullah ayahnya di neraka, coba kita pikirkan ini matang-matang. Seumpama bapak kita pun dibilang kayak gitu, pasti kita sakit hati. Padahal kita itu dituntut untuk lebih mencintai Rasulullah melebihi siapapun, termasuk orang tua kita sendiri. Ada jamaah tanya sama saya,